Ya pemirsa, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada orang tua Joshua. Saat orang tua Joshua bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Ya, Ferdi Sambo sebelumnya menjelaskan apa yang dilakukan di rumah dinasnya di Duren 3 adalah kemarahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Joshua kepada Putri Chandrawati. Sambo juga mengatakan bahwa semuanya akan terbukti di pengadilan dan dia mengakui ia berbuat salah dan akan bertanggung jawab secara hukum. Sementara tangisan dari ibunda Joshua, Rosti Simajuntak, pecah saat menjadi saksi di sidang pembunuhan Joshua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dia menyebut nyawa anaknya dirampas oleh Sambo. Hal tersebut terjadi ketika jaksa penuntut umum menanyakan sosok Joshua saat kecil. Sang ibu bahkan mengatakan Joshua merupakan anak yang patuh dan hormat kepada orang tua. Sejak kecil, Joshua adalah anak yang patuh dan selalu hormat kepada siapapun. Sang ibu juga yakin Joshua tidak pernah menyakiti siapapun ketika bekerja. Ia mengakui dan yang menjadi pertanyaannya adalah apakah permintaan maaf dari Sambo dan Putri Chandrawati akan menjadi hal yang dipertimbangkan oleh hakim meringankan hukuman mereka ataukah juga tidak. Dan nanti apa saja tanggapan dari kuasa hukum dengan persidangan hari ini dan fakta apa yang bisa terungkap. Itulah yang akan kita bahas pemirsa. Kalau tadi sebelumnya sempat kita baca ekspresi kesedihan dari Ibu Joshua, bahkan juga ekspresi dari Sambo dan Putri Chandrawati. Sebelumnya pemirsa, kita juga tahu bahwa Putri Chandrawati juga menyampaikan permohonan maaf atas tragedi kematian Brigadir Joshua. Dan ini sedikit secuplik dari permintaan maaf yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Yang mulia, mohon izin jaksa penuntut umum, izinkan saya atas nama keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga atas berpulangnya Ananda Brigadir Joshua Huta Barat, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu dan Bapak Samuel Huta Barat dan keluarga, kita sebagai manusia hanya bisa mengembalikan setiap jalan kehidupan kita ini yang adalah kehendak dan rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dan Bapak Ferdi Sambo tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami yang membawa duka dan luka yang dalam di hati saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Joshua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Joshua beserta keluarga atas peristiwa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membuka dan menguatkan hati ibu dan Bapak Samuel Huta Barat beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu dan Bapak Samuel serta keluarga. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, nanti saya akan minta tanggapannya dari narasumber saya di sini. Tapi sebelumnya saya ingin melihat bagaimana perkembangan terbaru langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampaknya sidang sudah berakhir. Ardi Suratman siap mengabarkan dari sana. Ardi.
Caca, untuk sidang terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati telah usai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sidang selesai pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk sidang hari ini, yakni mendengarkan keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk saksi yang dihadirkan yakni berjumlah 12, ini masih sama dengan sidang terdakwa Baradae pekan lalu. Adapun yang hadir dalam sidang hari ini yakni Samuel Huta Barat selaku ayah dari Yosua, kemudian juga ada ibu dari Brigadir Yosua yakni Rosti Simanjuntak, kemudian adik dari Yosua yakni Mahareza Rizky dan juga kekasih Vera Simanjuntak. Kemudian keluarga yang lain tentunya yang hadir yakni seperti adik, kakak dan juga pihak dari RSUD Jambi yang turut memberikan keterangannya di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim. Banyak sekali keterangan menarik yang kami kutip dalam persidangan kali ini. Tadi di awal persidangan, Ferdi Sambo menyampaikan bahwa adapun sebab mengapa ia melakukan eksekusi atau membunuh almarhum Brigadir Yosua dikarenakan amarah yang tidak bisa dibendung. Tadi pun ia menyebutkan bahwa perbuatan Yosua tentunya telah melukai hatinya dan juga sehingga ia tega melakukan eksekusi terhadap Brigadir Yosua pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Kemudian tadi pun ia meminta maaf secara langsung kepada kedua orang tua almarhum Brigadir Yosua yakni Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak. Kemudian selain itu juga pernyataan menarik lainnya, tadi Ferdi Sambo membantah pernyataan dari adik almarhum Brigadir Yosua yakni Mahareza Rizky yang menyebutkan bahwa di rumah Saguling terdapat kamar khusus bagi ajudan Ferdi Sambo. Tadi pun dibantah langsung oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa untuk kamar ajudan di rumah Saguling ini tidak ada untuk kamar khusus, sehingga untuk kamar bagi ajudan hanya disiapkan satu kamar, ini pun disediakan untuk bersamaan, sehingga satu kamar tersebut diperuntukkan bagi seluruh ajudan Ferdi Sambo maupun juga Putri Chandrawati. Dalam persidangan kali ini, kekasih dari almarhum Brigadir Yosua juga menyampaikan, yakni Vera Simanjuntak, bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 yang lalu, Brigadir Yosua telah memberikan keterangannya kepada Vera Simanjuntak melalui sambungan telepon bahwa ia mendapatkan ancaman. Ancaman tersebut merupakan dari Squad. Squad di sini merupakan yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf. Hal ini merupakan hasil dari penyelidikan Komnas HAM. Beberapa waktu yang lalu tentunya diketahui bahwa Squad yang dimaksud oleh Brigadir Yosua adalah Kuat Ma'ruf. Kemudian penyebab yang ditanyakan oleh Vera Simanjuntak, kira-kira kenapa Brigadir Yosua diancam dibunuh pada tanggal 7 Juli 2022 yang lalu. Brigadir Yosua pun tidak memberikan keterangan secara spesifik. Kira-kira penyebab apa yang disebutkannya mengenai ancaman yang disampaikan kepada Brigadir Yosua tersebut. Kemudian pernyataan lain yang menarik adalah tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari pihak keluarga yakni Komarudin Simanjuntak bahwa ia tidak menyebutkan sumber yang ia miliki ataupun juga yang dapatkan memberikan informasi perihal kasus tewasnya almarhum Brigadir Yosua. Tadi pun Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim kerap mempertanyakan kira-kira sumber siapa yang memberikan informasi perihal kasus ini. Tadi pun Komarudin Simanjuntak tidak memberikan sumber secara spesifik kira-kira dari mana ia mendapatkan informasi perihal kasus tersebut. Dan untuk saat ini sidang telah selesai. Tadi pun pihak keluarga memberikan keterangan perihal jalannya sidang hari ini. Demikian, Caca, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ardi Suratman sudah mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum saya ke Pak Ahyar, saya ingin ke Bang Martin Simanjuntak, kuasa hukum dari Joshua atau keluarga di sini. Bang Martin, kalau tadi Anda bisa memberikan tanggapan dari permintaan maaf Putri Chandrawati dan juga Sambo, sekiranya bagaimana? Puaskah, terenyuhkah keluarga atau bagaimana? Atau inikah permohonan maaf yang diinginkan oleh keluarga atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Caca. Saya punya mindset yang sama bahwa permintaan maaf Ferdi Sambo dan Putri itu tidak tulus. Tadi kebetulan saya sempat mengikuti ya yang disampaikan oleh pakar ahli mikro ekspresi. Nah, itu sama. Jadi permintaan maafnya itu dengan syarat. Syaratnya apa? Saya minta maaf, saya salah. Tapi saya bersalah karena putra Anda adalah orang yang bersalah kepada saya gitu ya. Nah itu bukan permintaan maaf. Kalau permintaan maaf itu rumusnya 3 jelas.
mengakui kesalahan, meminta maaf dan bertanggung jawab. Tapi kalau maaf masih pakai embel-embel, itu bukan maaf, itu formalitas doang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, hal yang sama juga saya lihat itu juga disampaikan oleh Bu Putri. Ya, beliau mengatakan maaf, tapi penasihat hukumnya masih mencecar dan juga mencari-cari borok yang tidak ada dari Joshua. Ya, seperti apa? Ada video viral katanya ini benar nggak, ini benar nggak. Jadi itu bukan permintaan maaf. Nah, yang ketiga, yang lebih parah lagi, tadi pada saat klien saya menangis, ini rekan-rekan penasihat hukum justru pada celingak-celinguk sambil ketawa-ketawa. Jadi sudahlah, menurut saya mereka ini memang semua tidak punya empati. Ya sudah, biarkan saja hukum ditegakkan seadil-adilnya bagi mereka semua. Demikian, terima kasih. Iya, sekarang saya ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, sebenarnya kan meskipun belum tentu ini akan menjadi hal yang meringankan, mengingat ancaman hukuman begitu berat di sini. Tapi biasanya ini juga terdakwa ini tidak akan menyanyiakan kesempatan untuk minta maaf. Sekiranya permintaan seperti ini dalam persidangan hukum pidana hal yang lumrah tidak sih? Ya, minta maaf, tapi ada pembenaran juga. Kalau kata Mas Handoko di sini bagaimana? Saya belum pernah ya menyaksikan secara langsung ada hal yang seperti ini. Ini Caca, permintaan maaf itu tentu nanti akan dinilai oleh hakim. Seperti Bung Martin katakan tadi, ini tulus atau tidak sih? Dari hati yang paling dalam tidak sih? Kalau ada tadi katakanlah isak tangis yang keluar tadi, ada nggak air mata yang menetes? Ini bisa dibandingkan juga dengan ketika kasus Jessica. Itu jadi perhatian oleh hakim. Hakim melihat tidak ada lap-lap ingus atau air mata di saat itu yang terjadi. Sehingga itu tidak menjadi hal-hal yang beringan oleh hakim. Ini bisa kita bandingkan nanti dengan kasus Jessica. Mudah-mudahan hakim ini juga jeli melihat semua mimik. Seperti Bung Handoko katakan tadi, mimik dari itu tentu kan semua ada arti. Ada lagi satu hal ya Caca, saya nggak tahu persis, nggak melihat dengan jelas ya. Apakah permintaan maaf itu ada teksnya nggak tadi? Dibacakan nggak? Kalau Putri dibacakan. Nah, kalau dibacakan, pertanyaan kita siapa yang membuat? Tentu kan seperti itu akan menjadi bahan oleh hakim. Seyogyanya hakim melihat gitu. Ini dia membacakan teks atau memang dari hati. Kalau saya tidak salah, saya juga memperhatikan kasusnya Richard. Permintaan maaf, tarik napasnya itu agak berbeda kalau saya lihat. Saya bukan ahli ya, Bung Handoko, hanya sebagai manusia yang biasa tadi. Saya nggak ngelihat di saat itu dia ada membacakan teks. Jadi keluar dari ininya dia, atau saya yang salah. Nah ini juga berpengaruh nanti oleh majelis hakim menurut saya. Dia membacakan permintaan maaf atau dari dia. Dan apakah ketika dia menangis, keluar nggak air mata? Ada nggak ingus yang menetes di situ? Itu akan berpengaruh. Dalam tidaknya tentunya. Atau ini hanya sekedar formalitas, kata-kata terucap. Caca, suatu kata itu kosakata mempunyai makna. Dia cerminan dari perasaan yang ada di dalam diri orang yang paling dalam. Nah ini yang kita lihat oleh hakim harus menggali hal-hal yang seperti itu. Ini yang ingin kita lihat. Jadi sekali lagi, tidak semua rasa menyesal, permintaan maaf itu menjadi hal-hal yang meringankan. Tapi bisa juga itu harus didalamin oleh hakim. Ini benar nggak sih ini? Atau formalitas? Ya. Ini Caca. Oke, Mas Handoko, saya itu sebenarnya penasaran ketika tadi kita lihat ya Putri Chandrawati menangis ketika ia menyampaikan apa yang menimpa keluarga saya. Itulah momen dia ketika menangis. Sebenarnya dia sedih karena dia menjadi orang yang pesakitan karena perbuatannya sendiri atau karena dia merupakan korban dari kekerasan seksual. Ini sebenarnya pencetus dia emosional itu yang bagian mana sih sebenarnya? Bisa tidak sih mikroekspresi menganalisisnya? Sebetulnya justru itu yang menjadi sebuah pertanyaan buat saya. Karena ketika saya melihat ekspresi dari Ibu Putri, saya jadi mempertanyakan apakah ini ekspresi dari seorang korban gitu ya. Yang artinya seorang korban yang sedang dipertanyakan apakah betul adalah korban, apakah betul ada kejadian yang membuat beliau menjadi korban. Yang artinya sebagai korban ini kan harusnya ada protes, harusnya kan ada sebuah pemberontakan, sebuah perlawanan ya yang berusaha untuk meyakinkan kepada jaksa, hakim bahwa memang sedang terjadi atau sudah terjadi kejadian pelecehan seksual. Tapi yang saya lihat di sini adalah sebuah
permintaan maaf terkait dengan kehilangan atau terbunuhnya si korban gitu ya, seorang korban dalam hal ini adalah Brigadir Joshua. Ini jadi bertolak belakang, dan memang ketika itu kita lihat juga ada teks yang dibacakan ya. Dan yang menarik adalah penggunaan kata keluarga dan keluarga. Jadi di seksi di bagian awal kata keluarga ini digunakan, baru kemudian masuk di perasaan sebagai seorang ibu, saya juga seorang ibu dan sebagainya. Ini yang menarik artinya adalah satu tadi saya bilang sebagai korban tidak terlihat di sana, kedua ini permintaan maaf terhadap peristiwa yang terjadi yang menimpa keluarga Ferdi Sambo atau keluarga Joshua. Nah itu yang menarik dari saya, ya saya lihat itu yang menarik. Oke, nanti saya akan minta tanggapan dari kuasa hukum keluarga Joshua, Bang Martin, karena dengan sampai hari ini pemirsa masih ada saling kuat keyakinan mulai dari keluarga Joshua tidak percaya Joshua bisa menyakiti siapapun. Sementara dari Putri dan Sambo masih dengan firm dan yakin bahwa Joshua melakukan perbuatan tercela. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.